Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elif Rahman, saya dari F14. Saya akan menjelaskan tentang optimalisasi pertanian modern dengan artificial intelligence atau penggunaan AI. Yaitu yang salah satu yang pertama ialah pendahuluan. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pertanian telah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi. Dalam situasi ini, teknologi modern menjadi solusi utama untuk mendorong produktivitas dan efisiensi di bidang pertanian. Salah satu teknologi yang memiliki potensi besar adalah Artificial Intelligence atau AI yang dapat digunakan dalam pertanian dalam berbagai bidang, seperti dalam pendeteksi atau menentukan hari untuk panen yang pas. Beberapa inovasi berbasis AI yaitu yang pertama adalah pertanian presisi dengan menggunakan drone dan sensor berbasis AI. Petani dapat memantau kondisi lahan secara real time, kapan saja dan di mana saja untuk melihat kondisi lahan tersebut. Teknologi ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kelembapan tanah, tingkat kesuburan, hingga potensi serangan hama. Data yang dihasilkan membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti kapan waktu optimal untuk memanen atau menyiram tanaman. Hal itu dapat mempengaruhi hasil panen terhadap petani. Prediksi cuaca dan risiko sistem AI dapat memprediksi data cuaca historis dan terkini untuk memberikan prediksi yang akurat. Hal ini membantu petani mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang dapat mengaruhi hasil panen terhadap cuaca yang dapat membuat beberapa tumbuhan menjadi tidak cocok dengan cuaca-cuaca tersebut. Lalu selanjutnya itu otomatisasi mesin pertanian, mesin-mesin pintar seperti traktor otomatis yang dilengkapi dengan AI dapat meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya AI mampu mengatur jalur optimal saat pengolahan lahan atau memanen hasil pertanian tanpa memerlukan banyak tenaga kerja manual. Manajemen hama otomatis dengan teknologi computer vision dan machine learning. AI dapat mendeteksi keberadaan hama atau penyakit pada tanaman sejak dini. Sistem ini juga dapat memberikan rekomendasi penggunaan pestisida yang lebih efisien sehingga mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Hal itu dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap petani karena mereka dapat memprediksi hama-hama yang akan merusak tumbuhan dan membuat hasil panen menjadi buruk. Manfaat jangka panjang AI. Dengan penerapan AI, pertanian modern dapat menjadi lebih berkelanjutan. Teknologi ini membantu meningkatkan hasil panen dengan biaya yang lebih rendah dan meminimalisasi pemborosan sumber daya. Selain itu, AI juga mendukung praktik-praktik ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia berlebihan dan optimasi penggunaan air. Dampak positif dari penggunaan AI yaitu 1. Peningkatan produktivitas pertanian. AI dapat memprediksi waktu tanam yang baik, kebutuhan pangan cuaca sehingga hasil panen meningkat. 2. Efisiensi penggunaan sumber daya. Sistem AI seperti precision algorithms mampu memengaruhi penggunaan air, pupuk, dan pestisida secara tepat sehingga mengurangi pemborosan. 3. Deteksi penyakit hama yang lebih cepat karena drone dan algoritma AI dapat mendeteksi tanda-tanda kerusakan tanaman sejak dini sehingga penanganan lebih cepat dan lebih murah. 4. Pengurangan biaya operasional. Otomatisasi dengan robot pertanian dan analisis data dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. 5. Perencanaan pertanian lebih akurat. Data historis dan prediksi AI membantu petani menentukan koordinasi paling menguntungkan sesuai kondisi lahan.
Dampak negatifnya: 1. Ketergantungan pada teknologi petani dapat menjadi terlalu bergantung pada AI, dan jika sistem gagal, kegiatan produksi terhambat. Maka hal itu akan menjadi sebuah pengaruh yang terlalu membuat petani menjadi kesulitan. Nomor 2. Biaya awal yang tinggi. Pembelian perangkat drone, sensor IoT, dan sistem AI memerlukan investasi besar yang sulit dijangkau oleh petani kecil. Risiko pengangguran tenaga kerja. Otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual di sektor pertanian. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi berbasis data membuka risiko pencurian atau penyalahgunaan data pertanian. 5. Kesenjangan teknologi. Tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap teknologi modern, sehingga bila menimbulkan ketimpangan produktivitas, hal itu akan mempengaruhi petani-petani yang ada. Adapun manfaatnya bagi masyarakat sekitar tergantung dengan situasinya. Yang pertama, harga pangan lebih stabil dan terjangkau, produktivitas tinggi, dan efisiensi pengolahan dapat semakin biaya produksi sehingga harga pangan lebih stabil. Jika harga pangan semakin stabil, maka penggunaan untuk pada masyarakat umum untuk membeli bahan-bahan pangan tidak akan semakin mahal, dan itu akan mencakup kebutuhan masyarakat sekitar. Nomor 2, ketersediaan pangan meningkat, hasil panen yang tinggi membantu menjaga ketahanan pangan nasional. Dan ketiga, kualitas pangan lebih baik, AI dapat membantu memanfaatkan tanaman bebas hama dan penyakit serta minimalisasikan penggunaan pestisida berlebihan. Jika penggunaan pestisida secara berlebihan dilakukan pada tanah-tanah di perkebunan masyarakat, hal itu akan mempengaruhi tanah tersebut. 4. Lingkungan lebih terjaga. Penggunaan sumber daya mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. 5. Pendorong pendorong inovasi dan lapangan kerja baru. Munculnya profesi baru seperti analisis data pertanian, teknisi robotik, dan developer aplikasi pertanian. Hal itu akan menciptakan lowongan-lowongan kerja baru bagi masyarakat dan bagi pemuda yang lebih memiliki pengetahuan baru dalam teknologi AI. Oke, terima kasih. Itulah presentasi saya tadi. Oke, terima kasih telah mendengar cerita saya tadi tentang pemakaian AI dalam bidang pertanian. Hal itu memiliki dampak positif dan bahkan memiliki dampak negatifnya bagi masyarakat. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini mungkin akan lebih baik kita penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.